Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Di sini untuk kelas 8. Dan saya akan melanjutkan pembahasan chapter 4 dengan materi give instruction. Di sini terdapat dua materi yang akan saya bahas, yaitu instruction atau perintah, sedangkan yang kedua yaitu prohibition atau larangan. Oke, selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang definisi. Di sini definisi atau pengertian dari giving instruction yaitu artinya memberi perintah. Nah, jika kita memberi perintah itu sama saja kita dengan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tujuan giving instruction yaitu digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Nah, tentunya memberi perintah atau instruksi tadi ditujukan untuk orang lain atau lawan bicara kita. Baiklah, di sini saya sajikan tabel yang berisi tentang ciri kalimat giving instruction. Untuk rumusnya hanya ada dua tipe, menggunakan verb atau kata kerja dan menggunakan adjektif atau kata sifat. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan verb plus objek, kata kerja dan objek. Contohnya, open the door. Open di sini artinya buka, the door pintu. Open menunjukkan kata kerja atau verb, sedangkan the door menunjukkan objek. Kemudian contoh yang kedua, close the windows. Tutup jendela. Close menunjukkan verb, sedangkan the windows menunjukkan objek. Seperti itu ya. Sama juga dengan contoh yang ketiga, turn on the light. Artinya nyalakan lampu. Kemudian rumus yang kedua, kita bisa menggunakan kata kerja juga, hanya saja pada awal kalimatnya kita tambahkan dengan kata please. Please plus verb plus object. Contohnya, please listen to me. Tolong dengarkan aku. Nah, di situ listen merupakan kata kerja, sedangkan to me merupakan objek. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, please clean the classroom. Tolong bersihkan ruang kelas. Nah, kata clean menunjukkan kata kerja, sedangkan the classroom menunjukkan objek. Kemudian rumus yang ketiga, masih dengan menggunakan verb atau kata kerja. Hanya pada awal kalimat kita menggunakan kata let's. Let's itu terdiri dari kedua kata ya, dari kata let dan us, artinya mari kita. Coba kalian lihat di contoh di tabel sebelah kanan. Let's go out, mari kita pergi. Go out itu merupakan verb, jadi pada contoh yang pertama ini tidak ada objeknya ya. Kemudian di contoh yang kedua, let's sing a song, mari menyanyikan sebuah lagu. Nah, di sini sing merupakan verb, sedangkan a song merupakan objek. Dan rumus yang terakhir, ini kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Jika menggunakan adjektif, pada awal kalimat kita menggunakan kata be. Ya. Coba dilihat untuk contoh yang adjektif. Be careful, hati-hati, be patient, sabar, be a good student, jadilah murid yang baik. Nah, itu semua careful, patient, a good student merupakan kata sifat. Oke, next saya akan membahas tentang prohibition atau larangan. Nah, untuk membentuk kalimat larangan, biasanya kita menambahkan kata do not, atau kalau disingkat menggunakan kata don't, atau bisa juga menggunakan kata no. Nah, di sini saya juga tampilkan tabel untuk menuliskan rumus kalimat larangan. Bisa menggunakan verb dan adjektif juga. Coba kalian lihat rumus yang pertama. Di situ ada kata don't plus verb 1 plus objek.
Don't tadi dari kata do dan not ya. Contohnya, don't enter the room. Jangan masuk ruangan. Contoh yang kedua, don't cheat in exam. Jangan mencontek saat ujian. Nah, enter dan cheat itu merupakan verb atau kata kerja, sedangkan the room dan in exam merupakan objek. Seperti itu ya. Kemudian rumus yang kedua, kita menggunakan kata adjective atau kata sifat. Rumusnya don't plus be plus adjective plus object. For the example, don't be lazy. Jangan malas. Yang kedua, don't be angry. Jangan marah. Nah, di sini lazy dan angry merupakan contoh kata sifat atau adjektif. Seperti itu ya. Rumus yang ketiga, kita menggunakan kata no. No plus verb 1 plus ing. Contohnya, no smoking, jangan merokok, atau yang contoh kedua, no cheating, jangan mencontek. Selanjutnya terdapat contoh dialog instruction and prohibition. Di sini terdapat dua dialog. Untuk dialog yang pertama, coba kalian perhatikan dialog yang berada di atas. Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Artinya, Udin, mari kita pergi keluar. Jangan malas, bangun dan lakukan beberapa aktivitas olahraga di luar. Okay, wait. Let me put on my shoes. Okay, tunggu. Aku akan mengambil sepatuku. Kemudian, Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Benny, tinggalkan itu sejenak dan mari kita pergi keluar untuk berolahraga. Okay, wait. Let me put in the bag first. Okay, tunggu. Aku akan meletakkan tasku terlebih dahulu. Pada dialog yang pertama, kita bisa menemukan beberapa ekspresi tentang instruction dan prohibition. Nah, kita bisa menemukan kata let's go out. Nah, ini merupakan kalimat instruction yang artinya mari kita pergi keluar. Dan yang kedua, ada kata don't be lazy. Ini merupakan kalimat prohibition, artinya jangan malas. Kemudian ada kalimat yang ketiga, let me put on my shoes, let's go out for some exercise. Dan yang terakhir, let me put in the bag first. Oke. Next, dialog yang kedua yang ada di bawah. Lina, it's break time. Stop working. Let's go out for some fresh air. Lina, ini waktunya beristirahat. Berhenti bekerja. Mari kita pergi keluar untuk menghirup udara segar. Begitu ya. Kemudian Lina menjawab, okay, a little bit more. Just wait a minute, please. Oke, tunggu sebentar. Hanya beberapa menit. Sedangkan untuk dialog situasi kedua, Siti, let's join the boys in the yard. Siti, mari kita bergabung dengan anak laki-laki di halaman. Yes, but please wait for Lina. She'll be here in a minute. Ya, tapi tolong tunggu Lina. Dia akan di sini beberapa menit. Nah, pada dialog 2 ini kita juga bisa menemukan kalimat instruction dan prohibition yang sudah saya tulis. Di sini kalimat yang pertama ada kata stop working. Nah, ini merupakan kalimat prohibition atau larangan ya. Tapi di sini saya lupa untuk menuliskan atau mewarnai merah. Jadi stop working ini merupakan kalimat larangan. Kemudian let's go out for some fresh air. The next ada kata wait a minute please. Kemudian yang selanjutnya ada let's join the boys in the yard. Dan yang terakhir ada kata please wait for Lina. Ini merupakan instruction ya, atau perintah untuk tolong tunggu Lina. Seperti itu.
Baiklah, itu tadi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8, materi, instruction, dan prohibition. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.